Sementara di lahan bekas pertanian Desa Tugu, Kecamatan Sayung, rumput laut mulai tumbuh alami. Syaiful menggeluti pekerjaan sebagai petani rumput laut sudah puluhan tahun lamanya. Ia tertarik karena rumput laut termasuk mudah dibudidayakan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Berawal dari coba-coba, Syaiful kemudian serius membudidayakan rumput laut di Pulau Tidung. Tingkahnya ini tentu saja membuat warga lain di Pulau Tidung terheran-heran. Mereka belum paham jika rumput laut bernilai rupiah. Dengan sekali saja mengeluarkan modal untuk bibit, usaha budidaya rumput laut milik Syaiful terus berkembang. Ditambah lagi, lahan penanaman masih luas terbentang. Jarang sekali. Kalau itu udah kategorinya 0,00 sekian persen yang masih minat. Sama konsepnya tanam, 1 bulan dilihat perkembangannya, kalau memang sudah bisa dibibitin, baru kita bibitin. Dan dari situ kita menghitung 1,5 bulan itu panen, artinya 2,5 bulan kita harus baru bisa menikmati hasil. Dari hasil pembuktiannya, benar jika menanam rumput laut tidak perlu banyak modal. Biaya perawatannya pun minim, begitu pula saat panen. Tidak membutuhkan biaya operasional yang berlebihan. Syaiful berharap usaha budidaya rumput laut yang dirintisnya bisa menarik warga Pulau Tidung untuk ikut serta. Soal persaingan, Syaiful tidak khawatir karena kebutuhan rumput laut dunia sangatlah besar, sementara pasokan dari produsennya masih sangat kurang. Tapi belum lagi Syaiful mengecap manisnya sukses, rintangan datang. Ternyata, saat musim penghujan, resiko gagal panen dari rumput laut cukup besar. Hujan yang mengguyur deras mengubah komposisi air laut, menjadi kurang baik untuk rumput laut. Pertumbuhannya pun terhambat, bahkan sampai membusuk. Syaiful pun merugi. Belum lagi jika gelombang laut sedang besar-besarnya menghempas rumput laut hingga rusak digulung ombak. Tadi kan kalau kerusakan rumput laut itu biasanya di saat pergantian musim, itu pasti setahun 2 kali, biasanya gitu. Tapi itu kan kalau satu titik yang kami kelola terus, satu lahan ini saja yang kelola, di saat musim itu berganti, maka kami berpikir ini penghasilan saya. Kalau memang lagi rusak, ya rusak. Belajar dari kegagalan, Syaiful kini mulai menuai sukses. Sebisa mungkin, ia mengatur masa tanam dan masa panen agar tidak berbarengan dengan orang lain. Untuk memperluas usahanya di bidang pemasaran rumput laut, Syaiful tak hanya menjualnya sebagai bahan mentah saja. Meski proses mendapatkan resep membuat olahan dodol dan manisan rumput laut memakan waktu yang lama, namun Mursanah tak segan-segan membagikan ilmunya bagi siapa saja yang berminat. Untuk membuat dodol, dimulai dengan mencuci rumput laut yang sudah direndam semalaman dengan air beras untuk menghilangkan amis dan baunya yang khas. Rumput laut kemudian ditiriskan dan dipotong kecil-kecil, haluskan dengan blender. Rumput laut kemudian dimasak di atas perapian selama 3 jam lebih, sambil terus diaduk-aduk. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan aduk kembali sampai mengental. Agar tampilannya menarik, tambahkan pewarna makanan yang aman. Jika adonan rumput laut sudah kental, tuang ke dalam cetakan. Lalu diamkan selama sehari semalam sampai mengeras. Selanjutnya, dodol rumput laut tinggal dipotong-potong sesuai selera. Sementara untuk pembuatan manisan rumput laut mudah saja. Cuci seperti akan membuat dodol. Kemudian tiriskan dan rendam dalam larutan gula. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan mikroba sehingga manisan rumput laut bisa bertahan lama. Selanjutnya, aduk-aduk hingga merata. Tambahkan pewarna makanan supaya terlihat menarik. Manisan rumput laut pun siap dipasarkan. Inisiatif sendiri aja gitu. Biar jadi bahan rumput laut, biar jadi uang lah begitu. Lihat rumput laut Bapak banyak,
dapat dari laut, belum ada yang beli. Jadi saya olah jadi barang yang bisa cepat menghasilkan lah begitu. Kalau yang untuk per gelas mangkuk kecil lah begitu ya, 10.000. Itu manisan. Kalau dodol rumput laut per cup itu 10.000. Budidaya dan pengolahan makanan dari rumput laut terus dikembangkan oleh Saiful dan istrinya Mursanah. Sebagian warga juga mulai tertarik untuk mengikuti jejak Saiful membudidayakan rumput laut. Tak disangka, usaha dan kerja keras Saiful membudidayakan rumput laut membuat Pulau Tidung kini dikenal sebagai pulau penghasil rumput laut di Jakarta Utara. Ya sampai Tuhan menentukan aja. Pokoknya saya masih semangat. Kalau Tuhan masih menentukan rezeki saya ada di situ, saya tetap masih semangat. Terus saya nggak takut barang yang saya ciptakan nggak laku gitu. Nggak menyangkalnya mah rumput laut itu tanpa biaya, nggak diumpanin, nggak dikasih makan, nggak diapain gitu. Tinggallah kita periksa aja ke laut, sama aja kita mau mandi laut. Jadi periksa-periksa, nganggur-nganggur, periksa rumput laut, udah nggak dikasih apa-apa tapi dapat duit. Kisah perjuangan hidup Saiful dalam usaha rumput laut dan Eis yang mengembangkan usaha kerajinan kain perca semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.